Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-Quran surat Toha ayat 123 sampai dengan ayat 126. Ayat ini senantiasa diucapkan oleh guru kita dengan tujuan supaya murid-muridnya ini bisa menghafalkan, bisa mempelajari, tahu makna dan artinya, kemudian bisa mengamalkannya. Karena apa? Karena inilah pembeda orang yang hidupnya di bawah bimbingan dengan orang yang hidupnya tanpa bimbingan. Maka oleh beliau ayat tadi dibikinkan sebuah nadom. Nadomnya ini bahasa Jawa. Yang tidak ngerti bahasa Jawa nanti Abah Iqbal terjemahkan. Ingin tahu nadomnya? Ingin tahu nadomnya? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Ingkang manut kang miturut dening Kanjeng Nabi, ingkang manut kang miturut dening Kanjeng Nabi, Gusti Allah Rasulullah kang ngaubi, Gusti itu bahasa Jawa yang artinya kita hidup harus patuh, taat, wa qalu sami'na wa ta'na dengan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Balasannya apa? Allah dan Kanjeng Nabinya siap jadi penolong kita kelak nanti kita di yaumil mahsyar. Ini jaminan keselamatan. Maka muridnya Abah Umar jauh-jauh hadir datang ke sini. Kalau hanya sekedar untuk belanja, mall banyak di daerah masing-masing. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk apa? Untuk kita belajar menjalankan tuntunan yang sudah diberikan oleh guru kita Sayyidi Syekhunal Mukarram. Apa jaminannya? Jaminannya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Siapa yang ketika hidup di alam dunia mengikuti perintah Allah yang sudah diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian diteruskan warisan risalahnya oleh Sayyidi Syekhunal Mukarram, ini pengertian famanittaba'a hudaya. Ittiba bahasa Arab, kalau dalam bahasa Cirebon itu artinya gandol, ngintil, manut, miturut. Itu ittiba. Kalau diibaratkan Kanjeng Nabi kepala, orang yang berittiba itu adalah ekor. Mungkin tidak ekornya ke timur, kepalanya ke barat. Mungkin enggak. Maka jaminan dari baginda Rasulullah, siapa yang mengikuti hidayah. Hidayah ini maknanya Allah sudah berikan syariat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan kepada umat zaman akhir. Siapa yang mengikuti jaminan dari Allah, fala yadillu, tidak akan tersesat. Wala yasqa, dan tidak akan celaka. Kita ingin gak hidupnya selamat dunia akhirat? Nah, kita datang ke sini capek-capek meluangkan waktu, tenaga, biaya, pikiran. Tujuannya supaya ingin selamat dunia akhirat,
dunia akhirat selamat. Maka perlu dibekali dengan ilmu. Perlu dibekali dengan ilmu. Apa itu ilmu? Ma huwa ilmun. Apa itu yang dinamakan ilmu? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani memaparkan ilmu secara bahasa. Ilmu dalam bahasa Arab mengandung 3 huruf hijaiyah. Huruf ain, huruf lam, huruf mim. Maka ilmu di sana huruf ain maknanya adalah kependekan dari inayatullah. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu, orang yang mencintai orang yang berilmu akan mendapat jaminan dari Allah, akan mendapatkan inayatullah. Apa itu inayah? Bimbingan, panduan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Dari segi huruf ain, orang yang berilmu akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Orang yang tidak berilmu tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Contoh nyatanya bagaimana? Orang yang berilmu tentu akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya menunggu maghrib sampai isya. Beda tata caranya dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu akan memenuhi syarat rukunnya, membaca aurad rutin dari maghrib sampai isya. Dijaga sikapnya, dijaga perilakunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalul ilmu ilmul hal wa afdalul amal hafidul hal. Orang yang berilmu, kata Nabi, paling utamanya orang yang menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu tentang perilaku. Nggak ada artinya kita punya anak pinter tapi kelakuannya nakal. Nggak ada artinya. Karena kata Nabi, afdalul ilmu ilmul hal. Paling utama seseorang menuntut ilmu adalah ilmu tentang perilaku, budi pekerti, akhlak, adab, sopan santun. Wa afdalul amal, dan paling utamanya orang yang beramal, hafidul hal, adalah orang yang menjaga perilaku. Perilaku menunggu maghrib sampai isya, nggak akan mungkin orang yang berilmu ngantuk. Nggak akan mungkin orang yang berilmu ngobrol. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin orang yang berilmu pikirannya melayang-layang kemana-mana. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu dan berilmu akan mendapat inayatum. Sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Maka kata Sayyidi Syahnal Mukarram, ilmu iku dadi obor dadi kage ngaji mumpung Quran masih. Jadi kita harus ngaji. Nih, tiap hari Jumat malam tuh. Di sini setelah Maulid Nabi diadakan pengajian rutin kitab Al-Hi, supaya apa? Supaya muridnya Mbah Umar punya ilmu dan mau menuntut ilmu. Supaya mendapatkan inayatul. Nah, kalau kita dalam menuntut ilmu, bangunannya udah jadi belum nih? Udah jadi belum? Supaya nyaman, jadi enaknya bagaimana? Biarkan saja tidak jadi, pura-pura nggak tahu. Apa lebih baik kita memohon kepada Allah supaya segera jadi? Mana yang dipilih? Ini diam semua, kenapa nih? Sanggup nggak nih bangunan cepat jadi? Lantai pertama tuh sudah diberi paplon. Sedep mana mandangnya yang dikasih paplon dengan yang belum?
Sedep mana? Itu berpengaruh nanti dalam kita beribadah. Maka para saudara sedulur, yang namanya kita kalau punya ilmu diniati, kalau punya rezeki, kalau punya kesempatan, kalau punya tenaga, kalau punya biaya, kalau punya pikiran, siap membantu sekuat tenaga untuk supaya majelis taklim as-syahadatain segera jadi. Untuk siapa? Untuk anak kita dan generasi kita seterusnya. Jelas belum nih? Habis huruf ain, huruf apa? Lam. Ilmu, huruf lam. Huruf lam kependekan daripada lutfullah. Orang yang berilmu akan diberikan kelembutan hati. Mudah menerima nasihat ataupun saran. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Hatinya keras. Nasihat yang bagaimanapun baiknya akan tertolak. Karena tidak diberikan lutfullah, kelembutan hati dari Allah. Pilih mana? Hati yang keras apa hati yang lembut? Maka kita harus mau menuntut ilmu. Mau terus apa enggak nih? Terakhir. Huruf. Orang yang mendapat inayatullah, perlindungan penjagaan dari Allah, orang yang diberikan kelembutan hatinya oleh Allah, dia huruf mim di sini bermakna mim kependekan dari mahabbatullah, akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Maka orang yang berilmu, kata baginda Nabi di dalam Risalatul Mu'awanah dijelaskan, masalul ladina yadhkuruna rabbahu walladina la yadhkuruna rabbahu masalul hayyu wal mayyitu. Ngerti nggak? Paham nggak nih? Ingin tahu nggak artinya? Perumpamaan orang yang berilmu, diamalkan ilmunya, dijadikan ilmu itu jadi zikir. Zikir ingat kepada Allah dibandingkan orang yang hidup di dunia tidak punya ilmu, tidak punya amalan, tidak punya zikir. Maka Allah Rasulullah memandang orang yang berilmu seperti orang yang hidup dan orang yang tidak berilmu seperti mayat berjalan. Maka ini penting. Maka Sayyidi Sahun Al-Mukarram menekankan muridnya supaya apa? Sebelum beribadah, dikuasai dulu ilmu untuk beribadahnya. Ini kelemahan mendasar dari muridnya Mbah Umar. Bukan anaknya kiai, bukan lulusan pesantren, betul nggak? Tapi pakaiannya ini pakaian para malaikat nih yang dipakai. Betul nggak? Kalau diuji bisa baca kitab gundul nggak? Bisa nggak? Hafal Quran hadis nggak? Bodoh apa pinter itu? Maka supaya kita mentas dari kebodohan, kita harus mau menuntut ilmu. Maka para saudara sedulur, alhamdulillah, ini bangunan udah berapa tahun nih? Udah berapa tahun? 4-5 tahun, sedikit apa sebentar? Ini apa orangnya sudah bosen nyumbang atau pura-pura enak-enak aja nggak tahu? Panitia sampai mengeluh kepada saya, baru gibah panitianya tekor, ini bagaimana tanggung jawabnya? Mau siap nggak kita ingin hidup selamat dunia akhirat? Terakhir Abaik bercerita. Ada 3 orang kategori. 1 orang seorang ulama, 1 orang adalah seorang yang mati syahid, dan 1 orang adalah seorang yang dermawan. Meskipun bukan ahli ilmu, meskipun orang bodoh tapi dermawan. Ketika di alam mahsyar sudah lolos seleksi semua, mampu melintasi tahapan terakhir, melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, 3 orang ini ulama, kemudian orang yang mati syahid, syuhada, dan orang yang dermawan ini mampu melintasi jembatan Shiratal Mustaqim.
tinggal mengetok pintu surga. Maka kata orang yang syahid, mati syahid, mempersilakan ulama untuk memasuki pintu surga terlebih dahulu. Kenapa? Karena tahu dia besarnya faidahnya orang yang mati syahid karena gara-gara ulah. Maka tatkala ulama ini mau mengetok pintu surga, Assalamualaikum ya malaikat Ridwan, firman Allah turun. Bukan ulama yang paling dulu masuk surga. Apa sebab? Ulama bisa mencari ilmu, ulama bisa bersekolah menuntut ilmu, ulama bisa mendirikan madrasah, pendidikan, masjid. Itu karena siapa? Karena dermawan, orang yang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka ulama tadi mundur. Ulama tadi mempersilahkan orang yang mati syahid. Silahkan orang yang mati syahid. Karena apa? Jenazahnya dilarang untuk dimandikan. Jaminan Allah, orang yang mati syahid pasti masuk surga. Maka begitu orang yang mati syahid mau mengetuk pintu surga, Allah berfirman, bukan orang yang mati syahid yang paling utama terlebih dahulu masuk surga. Taunya dia tahu keutamaan mati syahid karena bekas jasa ulama. Ulama bisanya dia jadi orang yang berilmu karena bantuan orang yang derma. Maka Allah perintahkan dermawan ini yang ilmunya tidak seberapa, orangnya bodoh, tapi diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga terlebih dahulu. Jadi namun kulalan sampean KBG ilmu beli gablek, anak kesempatan cari baik balik orang yang infak untuk jalan Allah paling utama, melebihi para alim ulama, melebihi orang yang mati syahid. Pengen beli? Ya, kapan pengen beli nanti baik tanya bendahara dapat berapa nanti setelah selesai Maulid Nabi ini. Apa artinya? Orang yang ingin mendapat syafaat Nabi itu bukan hanya orang yang wa yuhibbulahum bilisani, bukan hanya sekedar cukup di ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jelas para saudara sedulur? Waktu Isya sudah tiba, gampang nanti dilanjutkan oleh saudara saya Abah Ali Ausad. Allahumma inni as'aluka salamah was-safa'ah wal karamah wal barakah